Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan dari Brigadir Rizka, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cikopo, Purwakarta. Ya baik, selamat sore pemirsa. Kembali dari NTMC Polri akan menginformasikan bagaimana situasi lalu lintas terkini langsung dari Tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat untuk memantau bagaimana pergerakan lalu lintas jelang perayaan Malam Pergantian Tahun Baru 2026. Bisa kita saksikan bersama saat ini kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai lancar di ruas Tol Cikampek dari Jakarta menuju Cikampek maupun dari arah sebaliknya. Kendaraan selepas keluar dari gerbang tol Cikopo. Kendaraan yang menuju ke arah jalur Pantura dapat melaju dengan kecepatan normal tanpa hambatan yang berarti. Meskipun saat ini kondisi masih cukup lengang, dominasi kendaraan sumbu 3 ke atas masih terlihat melintas di jalur arteri. Secara umum, kawasan Cikopo masih terpantau kondusif. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light Purwakarta, namun tidak menimbulkan penumpukan yang berarti. Kami memprediksi peningkatan kendaraan akan terjadi pada malam hari nanti seiring akan diadakannya Malam Pergantian Tahun. Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kepadatan imbas pembatasan angkutan barang, petugas di lapangan juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Salah satunya yaitu adalah penyempitan lajur jelang antrian traffic light menuju ke gerbang tol. Skema ini memang disiapkan untuk menekan volume kendaraan yang menuju ke gerbang tol agar tetap mengalir secara perlahan namun pasti. Selain itu, bagi kendaraan dari arah Purwakarta yang akan mengarah ke pintu tol maupun menuju ke arah Jomin, petugas juga pengalihan sementara rekayasa lalu lintas, yaitu kontraflow, pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas, analisa data kecelakaan, dan juga pemanfaatan CCTV yang ada. Terkait tetap waspada saat melintas di jalur arteri Purwakarta, terutama terhadap truk bermuatan besar dan juga angkutan umum yang sering berhenti di bahu jalan. Pastikan arahan petugas berada di lapangan. Dan pemirsa, mengingat curah hujan yang tidak menentu, kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara agar waspada dan berhati-hati mengingat kondisi jalanan yang licin. Dan juga tidak lupa bagi pengendara roda 2 agar selalu membawa jas hujan namun tidak berbentuk ponco. Dan bagi para pengendara kendaraan lain agar kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda agar siap untuk berkendara. Untuk informasi lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Exit Tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Di informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Situbondo mendapat dukungan penuh dari Polda Jawa Timur dalam menyelidiki dugaan pembunuhan terhadap 3 orang dalam satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Watu Ketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis Polda Jawa Timur bersama jajaran Satreskrim Polres Situbondo melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap secara terang peristiwa yang menggegerkan warga tersebut. Kapolres Situbondo KBP Rezi Darmawan menjelaskan bahwa pelaksanaan olah TKP dilakukan dengan dukungan langsung dari Polda Jawa Timur untuk memperkuat proses penyelidikan. Tim juga, artinya gabungan, kita sama-sama mencari petunjuk, diawali dari TKP. Itu karena dari Polda kan memiliki sarana prasarana atau peralatan yang lebih lengkap, ya. Kemudian kita minta perbantuan dan diturunkan tim dari Polda, dari Biden Polda. Dan sekarang masih melaksanakan olah TKP, ya, lanjutan. Ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk, ya, ada informasi atau data-data, ya, yang berkaitan dengan pengungkapan nanti, mudah-mudahan bisa kita temukan.
Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan juga menegaskan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta pendekatan ilmiah. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Aksi kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam rentang waktu Kamis malam hingga Jumat pagi, 2 warga pendatang menjadi korban penganiayaan berat oleh orang tidak dikenal. Salah satu korban dilaporkan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif. Berikut keterangan resmi dari Kasatgas Humas Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Kamis malam 25 Desember 2025 hingga Jumat pagi 26 Desember 2025 telah terjadi 2 kali kejadian penganiayaan berat terhadap masyarakat sipil pendatang di wilayah Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis 25 Desember 2025 sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Timur, bertempat di Jalan Sosial Matoa, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Seorang masyarakat pendatang bernama Ramli, 51 tahun, ditemukan meninggal dunia di TKP akibat luka bacok atau gorok pada leher yang diduga dilakukan oleh 5 orang pelaku tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Selain luka fatal pada leher, korban juga mengalami luka bacok pada telapak tangan serta luka robek pada pergelangan tangan kiri. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian, korban sempat meminta air minum dan tak lama kemudian terlihat tersungkur di jalan dalam kondisi bersimbah darah. Sementara para pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti laporan masyarakat, personil gabungan Polres Yahukimo, Brimob, dan Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 segera melakukan quick response menuju TKP, mensterilkan area, melaksanakan olah TKP, serta mengevakuasi korban ke RSUD DKI sebelum akhirnya dibawa ke ruang jenazah. Kejadian kedua terjadi pada hari Jumat 26 Desember 2025 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di bengkel motor di Jalan Papua, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Seorang masyarakat pendatang bernama Andi, usia 45 tahun, mengalami penganiayaan berat oleh orang tidak dikenal menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka tusuk atau sobek pada bagian leher belakang sebelah kanan, serta luka sobek pada tangan kanan. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat menyampaikan bahwa dirinya telah ditikam sebelum akhirnya dievakuasi oleh masyarakat ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis, dan saat ini korban dalam kondisi sadar dan menjalani perawatan intensif. Menyikapi 2 kejadian tersebut, personil gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah TKP, meningkatkan patroli gabungan, serta melakukan razia di sejumlah titik-titik rawan seputaran Kota DKI guna mencegah aksi susulan. Kedua kejadian ini diduga saling berkaitan dan merupakan rangkaian aksi gangguan keamanan yang mengarah pada kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo yang diduga tengah menunjukkan eksistensinya di dalam wilayah Kota DKI. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan akan terus melakukan penyelidikan yang mendalam, mengidentifikasi dan memburu pelaku guna menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, serta menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Aksi kejam terhadap warga sipil ini merupakan bukti bahwa kelompok kriminal bersenjata tidak memiliki Tuhan, karena penyerangan terhadap warga masyarakat dilakukan pada saat masyarakat sedang merayakan Hari Raya Natal. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.